Untuk selanjutnya dari perwakilan angkatan 9 tadi yang sudah menjadi kepala sekolah, dimohonkan untuk Bapak Eko Sugeng untuk berbagi cerita tentang pengalaman dan juga praktik yang sudah dilakukan di sekolahnya selama menjadi kepala sekolah, dan bagaimana sih pengalaman-pengalaman belajar dari guru penggerak dan implementasi SKG bersama pendidikan. Bapak Eko Sugeng. Selamat siang, saya ucapkan kegiatan pertemuan tersebut. Yang pertama, ketika provinsi Lampung yang diwakili oleh Ibu Bibi Fitriani Abeda, yang kami hormati ada ketua Pembicara PDP Purwokerto itu yang mana seluruhnya MPT, yang terhormat ada Bapak Kasudaya SMK dan Khusus wilayah Puncak, Bapak Selamat datang di MPT, Bapak Ibu Ketua Undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khusus untuk para fasilitator, para Bapak Ibu pengajar praktik, serta rekan-rekan guru penggerak angkatan 5, 7, 8, dan 9. Lalu izin, saya akan berbagi praktik di sini Bapak Ibu. Sebenarnya bukan berbagi praktik sebenarnya. Saya hanya ingin bercerita apa yang sudah saya lakukan di sekolahan. Sebelumnya perkenalan dulu Bapak. Nama saya Eko Supriyanto, saya PLT di SD Negeri 1 Buketama, Kecamatan Penawatan. Untuk profil sekolah Bapak, SD Negeri 1 Buketama itu terdiri dari 16 tenaga pengajar. Yang spesialnya Bapak Ibu, saya diangkat PLT tahun 2022. Selang 4-5 bulan saya kedatangan guru yang luar biasa Bapak Ibu. Mantan kepala sekolah hampir 4 periode, 2 orang ada di tempat saya Bapak Ibu. Luar biasa. Itu adalah pengalaman yang sangat-sangat menjadi motivasi dan jadi berat buat saya. Di situ ada senior-senior yang berpengalaman dari saya. Tapi di situ saya ambil sisi positifnya Bapak Ibu. Saya tidak merasa minder. Kalau bahasa orang Jawa, kalau pesan dari Pak Bayu pengawas, bahasanya nyelontongi. Kalau orang Jawa nyelontongi, jangan merasa tidak, lebih baik ngobrokin kata Pak Bayu. Mending ngobrokin merasa tidak bisa, itu akan lebih menjalin keharmonisan di sekolah. Mungkin sedikit itu saja tentang profil sekolahnya Bapak Ibu. Nah di sini saya tidak akan panjang lebar Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan sedikit saja. Di sini ada kunci sukses orang pemimpin. Ini versi saya Bapak Ibu. Hanya versi saya buat ada 3. Jadi yang pertama adalah jujur, kemudian berani, dan yang ketiganya ikhlas. Nah coba. Untuk jujur Bapak Ibu. Yang pertama jujur itu adalah kepada diri sendiri. Sebelum kita melakukan hal-hal yang lain Bapak Ibu, saya selalu menekankan jujur kepada pribadi saya. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur kepada orang lain. Kalau dalam lingkup sekolahan Bapak Ibu, ada jujur kepada guru kita, ada peserta didik kita, kemudian ada orang tua kita. Misalkan untuk rekan-rekan guru penggerak yang nantinya, yang saya anggap nantinya akan menjadi luar biasa untuk dunia pendidikan tulang bawah. Kalau nantinya semua kepala satuan pendidikan itu berasal dari guru penggerak, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
Yang pertama, berani memberi. Memberi itu menyampaikan apa adanya dari poin nomor 1, jujur Bapak Ibu. Kalau memang di sekolah itu prestasi peserta didiknya turun, sampaikan memang itu turun. Kalau naik, memang itu naik. Jangan dibuat-buat, jangan diada-ada. Karena itu akan menjadi dasar kita untuk merefleksikan tindak lanjut ke depannya. Kemudian seorang pemimpin itu harus siap menerima. Setelah kita memberikan informasi dengan jujur, kita harus siap menerima Bapak Ibu. Menerima kritik, menerima saran. Lanjut. Kemudian yang ketiganya, ikhlas. Ini poin yang sangat menurut saya sangat sakral sekali Bapak. Ikhlas ini tidak sepele tapi berat dilaksanakan. Ikhlas. Seorang kepala sekolah ini kalau versi saya itu jangan mengeluh. Karena kepala sekolah itu yang pertama harus hadir lebih awal dari gurunya, dari muridnya. Jangan sampai kepala sekolahnya hadir setelah lewat jam 9. Ada apa enggak seperti itu Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu? Takut dengan pihak tiga. Belum. Ya, kalau bagus. Ya. Jadi saya jadi kepala sekolah itu jangan mengeluh. Ada lebih awal, pulangnya juga terlambat. Seperti itu. Kalau tidak ada urusan dinas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tanpa pamrih. Niati ibadah Bapak Ibu. Di depan sini banyak sekali para pengurus, para pejabat. Contohnya ada ketua MKKS, baik SMP, SMA, SMK. Ada Pak Mis, ada yang lainnya di sini. Pasti tanpa pamrih. Jadi kalau Bapak Ibu guru penggerak nanti diangkat kepala sekolah, diamanai suatu posisi atau kepengurusan, baik yang SD ada gugus, kemudian K3S, kalau di SMP, SMA, SMK, MKKS ya, jangan berharap pamrih. Diniati ibadah Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa jadi ketua K3S, jadi ketua MKKS itu dapat bayaran. Itu tidak ada. Diniati ibadah yang ikhlas. Ya. Hanya yang seperti itu dipilih, mau nanya ada nggak menurutnya. Nah, belum sudah pamrih. Ya, itu jangan seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya tidak riak. Nah, apa yang baik tidak riak? Jangan suka memamerkan. Misalnya apa? Ketika Bapak Ibu nanti menjadi kepala sekolah lulusan guru penggerak membawai atau berkolaborasi dengan kepala sekolah yang memang apa ya? Versinya versi lama, bukan jadul tapi versi lama yang IT-nya mungkin tertinggal. Jika Bapak Ibu membantu kepala sekolah tersebut, jangan dikumpul-kumpulkan, jangan disampaikan ke publik. Itu menjadi privasi pribadi. Jangan disampaikan. Jangan sombong. Bapak itu tak bantu kemarin mengerjakan. Ibu ini saya bantu. Jaga privasi rekan kerja kita, Bapak Ibu. Jangan sampai menjatuhkan sesama rekan kerja. Ini cuma sedikit Bapak Ibu. Jadi kesini sama Bu Yosi, jangan lama-lama. Sebenarnya saya di sini kalau Bapak Kepala Dinas ini hadir, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Karena secara tidak langsung, Pak Kepala Dinas itu penasaran dengan saya. Penasaran karena waktu dulu itu ada satu kelas itu peserta didiknya nilainya di bawah 5 semua Bapak. Nah, yang nilainya tinggi itu hanyalah nilai mapel PJOK dan agama Islam. Kalau PJOK di atas 8, kebanyakan kalau pendidikan agama itu 9. Tapi yang lain itu nilainya di bawah 5. Itu yang membuat penasaran kepada Kepala Dinas Pendidikan. Beliau setiap ada forum bertemu dengan saya selalu bertanya, apa faktor yang menyebabkan itu Pak Eko? Sebenarnya hari ini saya jawab. Tapi beliau berhalangan hadir karena ini live streaming. Mungkin bisa saya sampaikan, saya kata Bapak Kadis bisa melihat langsung
seperti ini Bapak Ibu, ketika semester pertama pada asesmen tengah semester, nilai dari salah satu kelas di tempat saya itu nilainya buruk saja. Ketika ada rapat lintas sektor, karena Bapak Kadis yang sekarang itu dulu adalah camat kami di penawar nama, memang beliau sangat luar biasa dengan yang namanya dunia pendidikan. Beliau antusiasnya luar biasa. Ketika pada rapat lintas sektor itulah beliau menyampaikan apa yang menyebabkan nilai di sekolah Pak Eko satu kelas kok bisa anjlok. Sekarang saya jawab di sini karena waktu itu memang bertepatan dengan saya menjalankan pendidikan guru kebira, kemudian pas juga bertepatan dengan saya membuka platform Merdeka Mengajar dengan topik kalau tidak salah itu asesmen SD paket A tentang penyampaian belajar siswa, hasil belajar siswa. Nah di situ saya melihat, saya meminta rekap nilai dari semua wali kelas. Saya lihat di situ nilainya turun. Saya konfirmasi dengan wali kelas, nilai hariannya bagus di atas standar semua, di atas KKM. Tapi ketika asesmen tengah semester nilainya ambil semua. Saya punya inisiatif Bapak Ibu, saya sampaikan hasil nilai turun apa adanya, saya jujur dengan poin nomor 1, tidak saya buat-buat nilainya, tidak saya tambahi. Saya sampaikan kepada wali kelasnya, saya perintahkan memanggil semua wali murid satu persatu ke sekolahan. Saya ingin mencoba apa yang menyebabkan nilai itu bisa turun, padahal nilai hariannya bagus. Ketika asesmen tengah semester jeblok. Setelah semua dipanggil Bapak Ibu wali muridnya, ternyata di situ ketahuan yang menjadi akar permasalahannya. Yang pertama itu adalah penggunaan media elektronik. Gitu. Media elektronik, handphone Bapak Ibu, smartphone itu yang menjadi kendalanya, akar permasalahannya. Walaupun zaman sekarang smartphone Android itu menjadi penunjang yang luar biasa, tapi ketika di rumah perlu yang namanya digital parenting, kayak yang bahasa Inggrisnya ahli mungkin kalau kebalik ya, ada digital parenting, perlu penggunaan di rumah, penggunaan handphonenya oleh orang tuanya. Ternyata di rumah itu anak-anak itu full setelah pulang sekolah dipegangi HP Android Bapak Ibu, tidak terkontrol. Di situ. Dan yang keduanya Bapak Ibu, ternyata memang di situ faktor pengajar atau pendidik itu memang berpengaruh Bapak Ibu. Ternyata guru itu memang perlu upgrade mengikuti perkembangan zaman. Jadi dua faktor itu yang menyebabkan nilai itu anjlok Bapak Ibu. Setelah kejadian itu saya buat program yang namanya parenting dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua siswa. Akhirnya Bapak Ibu, alhamdulillah setelah asesmen tengah semester, kemudian semester 1 nilainya meningkat, asesmen semester 2 dan asesmen akhir semester genap nilainya stabil, tidak ada penurunan Bapak Ibu. Jadi seperti itu, mungkin kalau Bapak Kepala Dinas menyimak di sini nantinya, yang jelas itu yang menjadi faktor kenapa nilai peserta didik bisa turun. Karena apa Bapak Ibu? Di kelas itu ada anaknya Pak Kepala Dinas yang nilainya di bawah nilai itu. Kebetulan kok yang kendala waktu itu ada anaknya Pak Kepala Dinas sekolah di tempat saya, seperti itu. Waktu itu beliau masih jadi Pak Camat. Sebenarnya itu menjadi motivasi buat saya, menjadi tantangan. Dan yang mengajar di situ Bapak Ibu, yang memang saya berbicara poin yang kedua, bahwa guru itu perlu upgrade perkembangan zaman. Kalau saya sebutkan, jangan saya sebutkan namanya. Yang jelas Bapak Ibu, yang mengajar di kelas itu adalah mantan kepala sekolah 4 periode Bapak Ibu. Sekarang sudah pernah tugas. Ayam saya, ya seperti itu. Kita pantau, Bapak Ibu, pantau ya satu saja. Ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk Pak Kadis untuk penyemangat. Kalau mencoba saja mengimbangi Bapak Kepala Dinas yang lebih patuh.
Nah, ini udah siang ya. Makan siang lauknya udah. Obatnya manis rasanya. Mari kita majukan pendidikan tulang bawah bersama Pak Amil Kepala Dinasnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya amin, kepada Bapak Ibu saya mohon. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa guys, sekali lagi Bapak Eko perwakilan dari GP Angkatan 9 yang sudah menjadi kepala sekolah.